Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salama, NIM 240600134. Saya dari kelas A1 PGSD. Saya di sini akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat yang mencangkup rencana pembelajaran, media pembelajaran, instrumen, evaluasi, serta strategi pengayaan dan remediasi. Yang pertama yaitu ada informasi umum. Informasi umum ini menyangkup identitas modul. Identitas modul di sini ada nama penyusun, jenjangnya, mata pelajaran, fase, kelas, bab, tema, sama alokasi waktu. Nah, nama penyusunnya yaitu Nurul Salama, jenjang SD, mata pelajaran bahasa Indonesia, fase A, kelas 1, bab aku ingin, tema membedakan keinginan dan kebutuhan. Alokasi waktunya yaitu 1 kali pertemuan 40 menit. Nah, ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat dan tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks arwal. Teks arwal ini adalah teks yang dibacakan atau didengar. Lalu ada instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Terus ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini yang pertama yaitu peserta didik dapat merangkai bunyi huruf dengan bunyi huruf lain, membentuk suku kata dan kata-kata yang dikenali. Yang kedua ada peserta didik dapat menuliskan suku kata untuk melengkapi kata benda yang dikenali sehari-hari. Yang ketiga ada peserta didik dapat menulis atau menggambarkan benda yang dibutuhkan dan diinginkan. Lalu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kreatif, yang ketiga dalam berinteraksi dengan sesama. Yang keempat ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kelima ada mengambil keputusan. Lalu ada sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021 Bahasa Indonesia, buku guru dan siswa kelas 1. Yang kedua ada buku lain yang relevan. Yang keempat ada kartu huruf. Yang kelima ada kartu kata. Yang keenam ada kartu gambar benda-benda yang memiliki suku kata dengan huruf G atau yang lainnya. Lalu ada alat tulis dan alat warna, buku-buku bacaan fiksi dan non-fiksi, tentang menghemat dan berbagi dalam kehidupan sederhana. Lalu yang terakhir ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lalu ada target peserta didik. Nah, target peserta didiknya itu peserta didik reguler. Nah, jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik ini minimumnya 10 peserta didik, maksimumnya 20 peserta didik. Untuk model pembelajarannya yaitu menggunakan model pembelajaran tatap muka atau menggunakan benda lain dan LKPD. Lalu yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini yaitu ada tujuan dari kegiatan pembelajaran. Tujuan kegiatan dari pembelajaran bab ini yaitu siswa dapat menyimak dan menanggapi bacaan tentang hidup hemat. Peserta didik dapat membaca dan menulis kata yang sering ditemui sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini bisa seperti bagaimana sebaiknya mengontrol antara kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perbedaan kebutuhan dan keinginan beserta contohnya. Yang ketiga, tempat apa yang kalian lihat di dalam gambar. Yang keempat, benda apa yang kalian lihat. Yang kelima, pernahkah kalian pergi ke tempat itu? Yang keenam, bagaimana kalian atau apa yang kalian beli di sana? Lalu ada persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran ini guru bisa menyiapkan bukunya, buku guru atau buku siswa, LKPD dan lainnya. Nah, setelah itu guru membacakan judul BIMO di pasar dan menunjukkan gambar sampul kepada peserta didik. Nah, si peserta didik ini membuat koreksi antara judul dengan gambar yang dilihatnya.
Lalu, guru dapat menggunakan kegiatan mendiskusikan sampul cerita untuk meminta peserta didik berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada temannya. Guru juga bisa mengajukan pertanyaan seperti, apa yang kalian lakukan di pasar? Naik apa kalian ke pasar? Dengan siapa kalian ke pasar? Nah, pengalaman peserta didik yang menyaksikan orang tuanya berdagang di pasar seperti Bimo menjadi hal yang menarik untuk dibagikan kepada peserta didik lainnya. Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini yang pertama, guru membuka pendahuluan dengan aktivitas rutin sesuai dengan kesepakatan bersama kelas, seperti menyapa, mengecek kerapihan, dan mengecek kehadiran. Yang kedua itu kelas dilanjutkan dengan berdoa bersama dipimpin oleh KM atau guru itu sendiri. Yang ketiga itu guru menyapa peserta didik dengan ajak mereka dengan berbincang ketika berangkat sekolah, menanyakan kabar hari ini, atau membuat obrolan dengan peserta didik. Yang keempat, guru menjelaskan bahwa akan membacakan buku dan menunjukkan sampul cerita peserta didik. Kegiatan intinya itu yang pertama ada menyimak. Jadi guru perlu memastikan bahwa semua peserta didik berkesempatan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan guru setelah mereka membacakan buku. Nah, yang kedua yaitu ada membaca. Nah, seperti yang pertama, membaca nama benda. Membaca nama benda ini, guru dapat menggandakan gambar-gambar dan menempelkan pada sebidang kertas karton, lalu mengguntingnya hingga menjadi kartu. Nah, di balik kartu gambar itu tuliskan nama benda pada gambar. Guru dapat menambahkan benda-benda lain yang namanya dikenali oleh sebagian peserta didik. Guru juga dapat menuliskan nama benda dalam bahasa daerah yang dituturkan oleh peserta didik. Selain itu juga benda-benda yang dikenakan kepada peserta didik pada bab ini adalah benda-benda yang sering ditemui pada lingkungan peserta didik sehari-hari. Nah, untuk benda yang tidak langsung dikenali namanya oleh peserta didik, guru bisa meminta peserta didik untuk bersama-sama menghafal bunyi huruf pertama nama itu. Lalu kemudian guru mengajak peserta didik untuk melafalkan bunyi huruf. Nah, lalu ada peserta didik diminta untuk merangkai bunyi kedua huruf untuk membuat suku kata. Nah, untuk benda yang dikenali namanya oleh peserta didik, misalnya susu, ajak peserta didik untuk memeriksa prediksinya terhadap nama benda tersebut. Bunyikan huruf pertama nama benda, huruf kedua, lalu rangkai bunyi kedua huruf tersebut. Begitu seterusnya. Lalu ada kegiatan ini tuh dilakukan secara klasikal, lalu diikuti dengan pengulangan dalam kelompok atau individual untuk memastikan semua peserta didik melakukannya. Seterusnya yaitu ada mengingat kembali bunyi huruf A sampai Z. Nah, peserta didik hampir menyelesaikan materi pembelajaran di kelas 1. Sebagai peserta didik, seharusnya sudah mengenali bunyi huruf dan mampu merangkai dengan huruf lainnya. Namun, bunyi huruf merupakan suatu hal yang perlu dikenalkan dan diingatkan berulang-ulang. Guru perlu melatih peserta didik melafalkan bunyi huruf sesering mungkin. Nah, yang pertama itu ada membaca, menulis nama, dan menggambar benda. Nah, yang bagian A, bimbing peserta didik untuk membunyikan nama benda dengan pengejaan. Lalu peserta didik menuliskan nama benda dengan merujuk kepada tulisan nama benda pada halaman tersebut. Pastikan peserta didik menulis dengan sikap tubuh yang baik dan cara menggenggam pensil yang baik. Lalu minta peserta didik menggambarkan benda tersebut pada kotak yang tersedia. Lalu mintalah peserta didik untuk mewarnai gambarnya berdasarkan interpretasinya terhadap benda tersebut. Lalu ada mengamati. Nah, mengamati ini arahkan perhatian peserta didik kepada jenis uang yang ada pada gambar tersebut. Tunjukkan bilangan yang tertera pada gambar dan minta peserta didik
menyebutkan nilai bilangan itu. Ajak peserta didik memperhatikan celengan pada gambar tersebut dan tanyakan kira-kira apa yang akan dilakukan Bimo dengan uang itu. Untuk kegiatan menyimaknya, yaitu peserta didik tentunya telah mengenali dan dapat membedakan atau membaca beberapa kata yang sering ditemui. Saat membacakan cerita Uang Baru Bimo, beri kesempatan kepada peserta didik untuk membaca sendiri beberapa kalimat sederhana seperti Bimo dan wah yang mana ya. Untuk kegiatan ini, guru perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan uang logam dan kertas bernilai 1000 seperti yang diceritakan pada gambar. Tunjukkan kedua uang itu secara bergantian sesuai dengan cerita yang dibacakan. Yang kedua yaitu pada saat membacakan cerita, jedalah sesaat untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati dan membandingkan persamaan dan perbedaan kedua jenis uang tersebut, lalu penyampaian pendapatnya. Yang ketiga yaitu setelah membacakan cerita, tunjukkan dua sisi uang kertas dan uang logam. Minta peserta didik mengamati kedua sisi tersebut dan menjelaskan perbedaan gambarnya. Lalu ada mengamati. Setelah membacakan cerita Uang Baru Bimo, guru mengajukan pertanyaan untuk menanggapi bacaan pada suku kata siswa. Kegiatan ini dilakukan secara individual agar guru dapat mencatat tanggapan masing-masing peserta didik. Selama menunjukkan pertanyaan, guru memastikan untuk yang pertama membahaskan pertanyaan pada buku siswa dengan mengungkapkan lebih mudah dipahami peserta didik. Nomor 2, menggunakan alat peraga berupa uang logam dan uang kertas untuk membantu peserta didik memahami pertanyaannya. Yang ketiga, menunjukkan gambar pada cerita Uang Baru Bimo apabila peserta didik memerlukan sebagai bantuan untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat, mengolaborasikan pertanyaan dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu pemahaman peserta. Yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup. Nah, yang pertama, guru menunjukkan uang kertas dan mengajak peserta didik untuk menebak berapa nominal uang tersebut. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali cerita Bimo di pasar dan menanyakan apakah mereka menyukai cerita tersebut. Yang ketiga, guru memberikan pesan penutup tentang mengenali mata uang dan dapat membedakan mana uang kertas dan mana uang logam. Yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu penutup. Yang kelima, guru menyuruh KM untuk berdoa atau bisa dilakukan oleh gurunya tersebut untuk berdoa. Di sini ada instrumen evaluasi atau asesmen. Nah, yang dilakukannya yaitu menggunakan asesmen formatif. Asesmen formatif hanya dilakukan pada beberapa kegiatan yang bersimbol di bawah ini. Kegiatan pada bab 7 ini dapat dinilai menggunakan contoh rubrik penilaian yang disediakan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Asesmen ini pun menunjukkan kepada alur konten pencapaian pembelajaran yang diikuti pada kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan lain digunakan sebagai pembahasan dan pelatihan dan tidak diujikan. Untuk contoh penilaiannya seperti gambar di sini. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Nah, kegiatan pengayaan ini yang pertama peserta didik yang dapat merangkai bunyi suku kata menjadi bunyi kata membutuhkan simulasi lebih banyak dengan menggunakan media pembelajaran. Misalnya, buku-buku bergambar, kartu kata, serta bahan seperti teks berupa poster, majalah anak, dan permainan menggunakan kata. Ketika membaca buku kepada mereka, guru dapat bergantian dengan mereka untuk membacakan pada teks buku tersebut. Yang kedua, peserta didik yang telah dapat membaca benda-benda secara mandiri perlu diperkenalkan dengan berbagai kombinasi suku kata. Berikan buku bergambar kartu kata kepadanya agar ia dapat mengenal beragam bentuk dan bunyi kata atau benda beserta maknanya dalam buku. Peserta didik seperti ini juga memerlukan pendampingan khusus agar kecakapannya dapat berkembang secara optimal. Ada kegiatan remedial. Kegiatan remedial dilakukan jika peserta didik tidak memenuhi capaian pembelajarannya. Guru bisa memberikan yang pertama, menulis huruf dengan benar.
Yang kedua, mengenal suku kata seperti mengajak siswa untuk menyebutkan kata-kata tersebut dan membaginya menjadi dua suku kata, misalnya meja dan kursi. Yang ketiga yaitu menyusun kalimat. Yang keempat, mencocokkan kata seperti siswa akan mencocokkan kata dengan gambar yang disesuaikan. Yang terakhir yaitu ada lampiran. Lampirannya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustakanya yaitu buku panduan guru bahasa Indonesia Aku Bisa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.